Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Khalifah dari kelas 11 Layanan Perbankan 1, absen 32. Pertujuan saya di sini, saya ingin mempresentasikan materi mengenai anuitas. Langsung saja ke materinya. Di sini ada pengertian dari anuitas sendiri. Anuitas adalah rangkaian pembayaran penerimaan jumlah uang sama besar. Jadi kita tuh menerima uangnya itu sama besarnya. Jadi jumlahnya tuh tetap gitu loh, dengan periode waktu yang sama untuk setiap pembayaran. Contohnya tuh kayak per bulan, per tahun, dan sebagainya. Ini yang kedua mengenai ciri-ciri dari anuitas sendiri. Yang pertama itu jumlah pembayarannya tetap di setiap periode. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi pembayarannya tetap tidak berubah. Terdiri dari dua komponen, bunga dan angsuran pokok. Yang ketiga ada jangka waktu tertentu, misalnya bulanan atau tahunan, seperti yang sudah saya bicarakan tadi. Terus total pembayaran per periodenya sama besar. Nah, jadi tuh kayak angsurannya itu tidak berubah, tetap ya. Lalu digunakan oleh lembaga keuangan untuk sistem cicilannya tetap. Nah, unsur utama dari anuitas sendiri yang pertama ada jumlah pembayaran yang sama, yaitu setiap pembayaran memiliki nilai yang sama, misalnya 1 juta rupiah per bulan. Terus yang kedua ada periode waktunya tetap. Pembayaran dilakukan secara berkala pada interval waktu yang sama. Jadi misalnya sesuai periode yang udah ditentukan di awal, ketentuannya bagaimana, itu periodenya misalnya bisa per bulan maupun per tahun. Ada yang ketiga itu pokok utang dan bunga. Setiap pembayaran angsuran terdiri dari dua komponen. Jadi kita tuh misal bayar 1 juta rupiah. Misal 1 juta rupiah per bulan itu udah termasuk pokok dan bunganya. Jadi tidak terpisah. Nah, terus yang keempat ada proporsi berubah seiring waktu. Jadi pada awal pinjaman porsi bunga tuh lebih besar, sedangkan porsi pokoknya lebih kecil. Seiring waktu porsi bunga akan mengecil dan porsi pokok akan membesar. Tetapi cicilan tersebut akan tetap sama per bulannya atau per tahunnya. Jadi, misal kita akan membayar uang 1 juta selama setahun, yaitu 12 bulan. Jadi kita tuh di awal akan membayar lebih besar bunganya dibandingkan pokok pinjamannya, dan yang akhir periode kita akan lebih banyak membayar pokoknya dibandingkan bunganya, seperti itu. Namun cicilannya bakal tetap dan angsurannya itu bakal sama. Ini ada contoh penggunaan perhitungan dari anuitas sendiri. Yang pertama itu ada untuk kredit KPR kendaraan, terus ada dana pensiun, asuransi, bunga pinjaman, bunga deposito, bunga obligasi, cicilan kredit kendaraan, dan lain sebagainya. Ini ada jenis anuitas. Jenis anuitas terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada anuitas biasa. Adalah anuitas yang pembayarannya dilakukan pada akhir setiap periode secara tetap dalam jangka waktu tertentu. Misal kita memiliki cicilan dengan jangka waktu 1 bulan, kita membayar cicilan tersebut dengan menggunakan anuitas biasa, yaitu di akhir periode. Misalnya cicilan kredit rumah atau motor yang dibayar setiap akhir bulan dengan jumlah yang sama. Yang kedua itu ada anuitas di muka. Anuitas yang pembayarannya dilakukan pada awal setiap periode secara tetap dalam jangka waktu tertentu. Contohnya di sini tuh ada pembayaran sewa rumah atau asuransi yang dilakukan di awal bulan setiap periode. Misal di awal bulan kita membayar 1 bulan penuh untuk masa sewa bulan tersebut. Yang ketiga itu ada anuitas ditunda. Adalah anuitas yang pembayarannya baru dimulai setelah jangka waktu tertentu, sejak masa investasi dimulai. Contohnya tuh kayak tabungan pensiun yang baru dimulai dibayarkan setelah seseorang pensiun. Yang keempat sendiri ada anuitas langsung. Anuitas yang pembayarannya dimulai segera setelah setoran atau investasi awal dilakukan tanpa masa tunggu. Seseorang menyetor uang ke perusahaan asuransi dan langsung menerima pembayaran rutin mulai bulan berikutnya. Kita bisa nemuin rumus-rumusnya. Yang pertama tuh ada rumus nilai sekarang atau present value yang disingkat dengan PF atau nilai sekarang atau present value, buka kurung 1 dikurangi buka kurung 1 tambah I negatif N dibagi I dikali A. PV itu adalah nilai sekarang dari seluruh pembayaran atau present value atau jumlah pinjamannya. A adalah jumlah angsuran dari tiap periode, I adalah suku bunga per periode, dan N adalah jumlah periode pembayaran. Rumus ini digunakan untuk mencari beberapa nilai pinjaman atau PV atau present value jika kita sudah menemukan angsurannya, suku bunga, dan jangka waktunya. Ini ada contoh soal yang pertama.
Contoh soal satu anuitas biasa. Budi akan menerima uang sebesar 1 juta rupiah setiap tahun selama 10 tahun ke depan dari investasi. Tingkat bunga yang berlaku adalah 8% per tahun. Berapa nilai sekarang dari present value dari semua penerimaan tersebut? Jadi yang ditanyakan di sini adalah present value-nya atau PV-nya. Kita menggunakan rumus yang sudah tadi kita jelaskan ini. Langsung aja ke jawabannya. Penyelesaiannya diketahuinya dulu ada A-nya, angsurannya yaitu 1 juta rupiah, I-nya itu 8% atau 8 per 100 sama dengan didesimalkan jadi 0,08. N-nya itu adalah periode adalah 10 tahun. Ditanya berapa nilai sekarang atau present value dari semua penerimaan tersebut. Kita langsung aja masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama kita masukkan dulu rumusnya, yaitu PV sama dengan A dikali buka kurung 1 dikurangi buka kurung 1 plus I tutup kurung negatif N tutup kurung dibagi I-nya itu adalah suku bunganya. Perhitungannya itu kita substitusikan, masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui ke dalam rumus tersebut. Yang pertama itu dari 1 juta rupiah dikali kurung 1 dikurangi 1 ditambah 0,08 tutup kurung lalu dibagi 0,08. Di sini kita mengerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 1 ditambah 0,08 yaitu 1,08 dipangkatkan, pangkatnya itu adalah minus 10. Minus 10 dari mana? Yaitu dari periode. Itu kan minus N di rumusnya. Kita N-nya itu ganti dengan angka 10 karena periodenya itu adalah 10 tahun. Lalu dibagi 0,08, 0,46319 itu adalah hasil dari 1,08 dipangkatkan negatif 10 sama dengan 0,46319 lalu dikurangi dengan 1 tutup kurung dibagi 0,08. Lalu 1 juta dikali 0,53681 misal tanya dari mana? Itu dari 1 dikurangi 0,46319 dibagi 0,08. 1 juta kali 6,7101 dari mana? Itu dari 0,53681 dibagi 0,08 sama dengan 6,7101. Itu dikali 1 juta sama dengan 6.710.100 rupiah. Jadi nilai sekarang atau present value yang kita cari adalah 6.710.100 rupiah. Lanjut kita ke perhitungan besarnya cicilan present value dalam anuitas biasa. Di sini kita tuh mencari A-nya. Kalau tadi itu kita mencari PV atau present value-nya. Kalau ini kita mencari A-nya. Makanya rumusnya itu hampir mirip tapi diubah sedikit. Tentu aja kita akan nyari A-nya yaitu angsuran sama dengan PV. PV itu adalah present value dikali I dibagi 1 kurung 1 tambah I buka kurung negatif N. A sendiri itu adalah angsuran atau cicilan anuitas per periode. PV sendiri adalah present value atau nilai sekarangnya. I sendiri itu adalah suku bunga per periode. Dan N adalah jumlah periode pembayaran total. Misalnya tenor dalam tahun dikali 12 untuk pembayaran bulanan. Rumus ini digunakan untuk mencari besar angsuran atau A jika jumlah pinjaman, bunga, dan waktu yang sudah diketahui. Jadi kita bisa menggunakan rumus ini kalau kita udah ketemu nih waktunya, pinjamannya, bunganya, kita langsung masukkan aja atau substitusikan aja ke rumus ini. Kita langsung masuk aja ke contohnya. Contoh soal 2 dalam anuitas biasa. Seorang nasabah mengambil kredit kepemilikan rumah atau KPR dengan rincian sebagai berikut. Ada pokok pinjamannya atau PV-nya 120 juta. Ada suku bunga tahunan atau I tahunan yaitu 6% per tahun dan ada jangka waktu atau tenornya itu adalah 5 tahun. Tapi pembayarannya itu bulanan. Berapakah besarnya cicilan anuitas bulanan yang harus dibayarkan nasabah? Ini itu ada 6% per tahun dan 5 tahun. Sedangkan yang diminta ialah cicilan anuitas bulanan. Lalu kita masuk ke penyelesaiannya aja. Nah, di sini kita diubah dulu nih, karena pembayaran dilakukan bulanan, kita harus menyesuaikan suku bunga dan jumlah periodenya. Tadi suku bunga dan jumlah periodenya itu masih dalam tahun, tetapi di soal diminta kita dilakukan dalam bulanan, yaitu menemukan cicilan bulanannya. Lalu kita ubah dulu. I-nya itu kan tadi kan 6% ya, per tahun. Lalu kita bagi 12 karena dalam 1 tahun ke 12 bulan, sama dengan 0,5% per bulan. Jadi suku bunga yang kita gunakan ialah 0,5% per bulan. Dalam desimalnya itu suku bunganya 0,005.
Lalu jumlah periode pembayarannya juga kita ubah ke dalam bulan. Kenapa? Karena tadi itu masih dalam tahun, sedangkan diminta dalam soal ialah cicilan per bulan. Jadi yaitu 5 tahun dikali 12 sama dengan 60 bulan. Semuanya sudah diubah ke dalam bulan, kita langsung substitusikan aja ke dalam rumusnya. Yang pertama itu ada angsuran sama dengan PV dikali I dibagi 1 dikurangi buka kurung 1 tambah I tutup kurung negatif N. Langsung substitusikan, yaitu A sama dengan 120 juta karena PV-nya adalah 120 juta dikali 0,005 dari mana? Yaitu dari bunganya. Bunganya kan 0,5% ya. Nah, itu didesimalkan menjadi 0,005. Dibagi 1 dikurangi itu buka kurung 1 ditambah 0,005 tutup kurung pangkat negatif 60. Karena periode pembayarannya adalah 60 bulan. Lalu kita hitung dulu bagian yang di dalam kurungnya tersebut. Yang pertama ada 1 ditambah 0,005 pangkat negatif 60 sama dengan 0,7440 939. Lalu hitung penyebutnya dulu, semua totalin, yaitu 1 H dikurangi hasil dalam kurung sudah dihitung, yaitu 1 dikurangi 0,7440,939 sama dengan 0,255961. Lalu kalau udah kita ketemu nih yang bagian bawahnya, kita langsung bagi ke pembilangnya, yaitu pembilangnya adalah 0,005 sama dengan ialah 0,0195388. Total tersebut dikalikan oleh PV-nya, yaitu 120 juta sama dengan 2.344.656 rupiah. Jadi cicilan anuitas per bulan yang harus dibayarkan nasabah ialah 2.344.656 rupiah. Lanjut kita ke materi berikutnya, yaitu ada rumus anuitas di muka. Tadi kan rumus anuitas tuh dibagi ya menjadi beberapa. Dan di sini saya akan melanjutkan ke anuitas di muka. Anuitas di muka adalah anuitas di mana pembayarannya dilakukan di awal setiap periode, bukan di akhir. Kalau tadi itu yang anuitas biasa itu di akhir ya. Kalau di anuitas di muka itu pembayarannya di awal periode. Karena dibayar lebih cepat, nilainya sedikit lebih besar dibanding anuitas biasa. Nah, terus juga kalau anuitas di muka itu tuh misal nih, itu kita melakukan pinjaman di tanggal 2 Januari. Kita akan langsung membayar cicilan pertama kita pada tanggal 2 Januari tersebut. Biasanya itu tidak dikenakan bunga atau biaya bunganya yang lebih kecil dibandingkan anuitas biasa. Langsung aja kita akan membahas rumusnya. Yang pertama ada PV sama dengan 1 dikurangi buka kurung 1 ditambah I tutup kurung negatif N ditambah 1 dibagi I ditambah 1 dikalikan A. Jadi PV sendiri ini adalah rumus mencari present value atau nilai sekarangnya. I adalah tingkat bunga per periode, N adalah jumlah periode, A adalah anuitas atau pembayaran per periode. Kita langsung masuk ke rumus yang untuk menghitung besarnya cicilan atau angsuran. Perhitungan besar cicilan yang tadi itu untuk mencari PV-nya, yaitu present value atau nilai sekarangnya. Kalau ini untuk kita mencari A-nya atau angsurannya, itu ada A sama dengan PV dibagi 1 dikurang buka kurung 1 dikurangi buka kurung 1 ditambah I tutup kurung negatif N tambah 1 tutup kurung dibagi I ditambah 1. PV sendiri ialah present value atau nilai sekarang, I adalah tingkat bunga per periode, N adalah jumlah periode, dan A adalah anuitas pembayaran per periode. Contoh soal anuitas di muka. Hitung nilai sekarang dari 1 juta yang diterima selama 5 bulan mulai hari ini jika tingkat bunga yang relevan adalah 18% per tahun atau 1,5% per bulan. Jadi soal yang di anuitas di muka biasanya ada kata-kata mulai hari ini, mulai bulan ini, dan sebagainya. Penyelesaiannya itu adalah anuitasnya, karena di sini kita akan mencari nilai PV-nya. Yang ditanyakan adalah nilai PV-nya. Ini A adalah A sama dengan 1 juta rupiah, N-nya sama dengan 1,5%. Maaf, tapi itu sebenarnya I sama dengan 1,5%, bukan N. N-nya adalah 5 bulan. Lalu yang ditanyakan ialah PV-nya atau present value-nya. Dijawab, ini penyelesaiannya. Yang pertama adalah rumusnya, masukkan rumusnya dulu, lalu kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui, substitusikan ke dalam rumusnya. Yang pertama adalah PV sama dengan 1 dikurangi buka kurung 1 ditambah I tutup kurung negatif N tambah 1 dibagi I ditambah 1, lalu
semuanya itu dikalikan A. Lalu sama dengan 1 dikurangi 1 ditambah ini karena 1,5%, jadi didesimalkan menjadi 0,015, tutup kurung N-nya itu 5 bulan, jadi negatif 5 ditambah 1 dibagi 0,015, lalu baru ditambahkan 1, baru dikali 1 juta, tambah dengan 3,85438, lalu ditambahkan dengan 1, yaitu menjadi 4,85438, lalu dikalikan dengan 1 juta. Akhirnya ialah 4,854,380. Jadi present value dari 1 juta yang diterima selama 5 bulan dengan bunga 1,5% per bulan adalah Rp4.854.380. Juga saya akan menjelaskan besar angsurannya yang tadi total present value atau total angsuran yang akan diterima selama 5 bulan atau akan dibayarkan selama 5 bulan adalah Rp4.854.380. Lalu di sini di sini periode pertama yaitu besar angsurannya Rp1.000.000, karena di sini juga angsuran tiap bulannya itu selama 5 bulan adalah Rp1.000.000, jadi kita tulis Rp1.000.000 semua. Lalu di sini kenapa bunga periode ke-1 kosong? Karena ini menggunakan metode anuitas di muka, di mana anuitas di muka dibayar mulai hari ini atau langsung. Jadi pada periode pertama atau pembayaran pertama itu langsung, jadi tidak dikenakan bunga. Jumlah utang yang dibayarkan adalah Rp1.000.000. Yaitu sisa pembayarannya adalah Rp3.854.380. Lalu pada periode kedua yaitu Rp1.000.000, bunganya ialah Rp57.815.70. Ini didapat dari mana? Bunga itu didapat dari sisa saldo pembayaran periode pertama dikalikan dengan 1,5%, karena bunga yang atau suku bunganya ialah 1,5%. Sudah saya jelaskan tadi di awal bahwa anuitas itu cicilannya tetap. Jadi di sini tuh cicilannya sama-sama 1 juta, tetapi proporsi bunga dan angsuran pokoknya itu berubah seiring waktu. Jadi di pinjaman bunganya itu lebih besar dan di akhir pinjaman itu bunganya menjadi lebih kecil. Namun pokok pinjaman di awal pinjaman itu kecil, tapi di akhir pinjaman atau di akhir periode pokoknya itu besar. Jadi di sini ini kan di awal pinjaman nih, di periode kedua bunganya cukup besar dibandingkan periode selanjutnya. Dan tapi di sini pokoknya itu ada Rp942.184,30. Ini itu lebih kecil dibandingkan periode selanjutnya karena pembayaran di awal ialah fokus kepada bunganya. Walaupun demikian, proporsi bunga dan pokok pinjamannya itu berubah seiring periode, tetapi cicilannya itu tetap ya. Jadi cicilannya itu tetap ini, yaitu Rp1.000.000. Nah, jumlah utang yang dibayarkan ini dari 1 juta dikurangi dengan bunga, yaitu segini. Jadi tetap aja ya, walaupun proporsi ininya berubah, kita akan tetap, ini totalnya itu tetap Rp1.000.000 per bulan. Jadi kita akan tetap membayar Rp1.000.000. Sesuai dengan pengertian dari anuitas sendiri, yaitu cicilannya itu tidak berubah atau tetap, tetapi hanya proporsi bunga dan pokok pinjamannya yang berubah, tetapi kita akan tetap membayar cicilan tersebut setiap bulannya dengan jumlah yang sama. Dan seterusnya pun seperti ini. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi ini yaitu adalah anuitas adalah pembayaran atau penerimaan uang yang dilakukan secara tetap dan berkala dalam jangka waktu tertentu. Di dalamnya terdapat unsur pokok dan bunga yang sudah saya jelaskan di awal dengan jumlah total pembayaran yang biasanya sama setiap periode. Anuitas digunakan untuk mempermudah sistem pembiayaan, pinjaman, tabungan, maupun investasi, seperti pada kredit rumah, kendaraan, asuransi, dan dana pensiun. Ada 2 jenis anuitas yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Yang pertama ada anuitas biasa yang dibayar pada akhir periode, lalu ada anuitas di muka yang dibayar pada awal periode. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.